Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Ihsan Wenda, NIM 18066841, absen 14 dari Penjas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kedaruratan medis 6, yaitu tentang hipotermia. Hipotermia yaitu hilangnya panas tubuh dengan lebih cepat daripada panas yang dibentuk oleh tubuh itu tersendiri, juga atau diperoleh tubuh hingga suhu tubuh itu direndah atau di bawah, biasanya kurang dari 30 derajat Celcius. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya hipotermia? Jadi hipotermia ini terjadi ketika panas yang dihasilkan oleh tubuh itu tidak sebanyak panas yang hilang, tidak sebanding. Jadi sejumlah kondisi yang berpotensi membuat tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia tersebut gitu. Yang pertama, biasanya terlalu lama berada di tempat dingin tentunya. Yang kedua, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Yang ketiga, terlalu lama mengenakan pakaian basah. Yang terakhir itu terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal tuh, kita otomatis pasti nyebur tuh ke dalam air, dan ketika nyebur ke dalam air tersebut hingga terlalu lama di air, itu bisa menyebabkan hipotermia tersebut. Lalu ada beberapa keadaan yang dapat memperburuk situasi dari hipotermia tersebut, dari suhu rendah yang pertama, yang kedua faktor angin, yang ketiga air, yang keempat usianya ya, yang kelima yaitu kesehatan penderita tersebut, apakah mempunyai riwayat penyakit gitu. Lalu yang keenam, penyakit yang sudah diderita, riwayat penyakit atau cedera yang terjadi. Yang ketujuh, alkohol atau penyalahgunaan obat juga, dan kekurangan makanan tentunya. Kemudian ada jenis-jenis hipotermia. Berdasarkan tingkat kecepatan hilangnya panas pada tubuh, hipotermia ini dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu hipotermia akut atau imersi, di mana hipotermia akut atau imersi ini, kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak ya, dadakan, dan sangat cepat gitu reaksinya. Dan untuk contohnya yaitu ketika seseorang jatuh ke kolam yang sangat dingin gitu. Lalu yang kedua itu ada hipotermia akibat kelelahan. Nah, hipotermia akibat kelelahan ini suatu kondisi tubuh yang terlalu lemah. Jadi tubuh yang terlalu lemah itu tidak akan mampu menghasilkan panas yang baik gitu, sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Yang ketiga itu hipotermia kronis. Nah, hipotermia kronis ini adalah jenis yang terjadi bila panas tubuh itu menghilang secara perlahan. Yang pertama itu sangat cepat, yang terakhir itu perlahan. Jadi kondisi ini memang umum terjadi gitu, hipotermia seperti ini. Ini terjadi biasanya pada umur lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang gitu, atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan misalkan. Lalu apa sih gejala dan tandanya dari hipotermia tersebut? Jadi ada 2 ya, ada hipotermia sedang, ada hipotermia berat. Jadi ketika hipotermia sedang, yang pertama yang akan dirasakan yaitu menggigil, yang kedua yaitu terasa melayang ya, apply. Yang ketiga pernapasan cepat, nadi lambat. Yang keempat gangguan penglihatan. Yang kelima reaksi manik mata lambat. Yang keenam respon berkurang atau berturun ya. Lalu yang kedua ada hipotermia berat. Hipotermia berat ini yang pertama pernapasan yang sangat lambat, yang kedua denyut nadi juga lambat. Beda dengan yang tadi ya, kalau hipotermia sedang pernapasannya cepat, nadinya lambat. Kalau hipotermia berat sudah pernapasan lambat, denyut nadi juga lambat. Yang ketiga tidak ada respon, itu sudah
sudah susah untuk menjawab gitu, sudah merespon balik itu sudah susah gitu. Lalu manik mata semakin melebar dan tak bereaksi. Yang kelima, alat gerak kaku aja gitu. Alat-alat gerak kita seperti kaki, tangan itu sudah kaku gitu. Dan yang keenam itu tidak menggigil atau sudah baal ya kalau istilahnya gitu. Jadi kalau pada bayi, hipotermia ditandai dengan kulit yang terasa dingin dan terlihat kemerahan. Bayi juga terlihat diam, lemas, dan tidak mau menyusu atau makan karena bayi memang belum bisa berbicara, jadi menimbulkan reaksinya itu seperti itu. Untuk bagaimana sih penanganan hipotermia ini? Secara umum ini kita kurang mengetahui ya di masyarakat apa sih hipotermia. Hipotermia yang ketahui di masyarakat itu adalah kedinginan. Nah, jadi hipotermia itu kurang tahu gitu kalau di masyarakat. Jadi penanganan di hipotermia ini, yang pertama kita harus penilaian dini dan pemeriksaan fisik tersebut gitu. Yang kedua, pindahkan penderita. Ketika penderita berada di lingkungan yang dingin, kita segera pindahkan ke lingkungan yang hangat gitu. Lalu jaga jalan nafas jangan sampai tertutup. Kalau tertutup itu bisa mengakibatkan kematian ya. Lalu ganti pakaian yang basah tersebut. Kita harus cepat-cepat mengganti pakaian basah dengan pakaian yang kering. Lalu yang selanjutnya, beri minum dan makanan bila sadar. Minumnya minuman yang hangat ya, untuk menimbulkan atau untuk mereaksikan ke dalam tubuh bahwa dingin itu bisa dilawan dengan hangat gitu. Lalu yang terakhir, pantau tanda vital dan rujuk segera ke rumah sakit ya, takut terjadi apa-apa gitu. Tanda-tanda vital yang seperti itu sini, di leher, di nadi, di selangkangan, di pinggang samping, itu adalah tanda-tanda vital. Bila orang tersebut masih bernafas dan denyut nadinya juga masih ada, lakukanlah tindakan-tindakan untuk membuat suhu tubuhnya kembali normal. Yang pertama yaitu pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan lebih hangat tentunya. Jadi kita pindahkan secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan akan membuat denyut jantungnya itu berhenti karena memang sedang pas kedingin tersebut gitu. Lalu jika pakaian yang dikenakannya basah, yaitu tadi kita harus segera menggantinya dengan baju yang kering. Kemudian tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel yang tebal sehingga hangat gitu kepada tubuh si korban tersebut. Kemudian jika dia sadar dan mampu menelan gitu, mampu menelan makanan, segera berikan minuman air hangat dan yang manis-manis. Lalu berikan juga kompres hangat dan kering untuk membantu menguatkan tubuhnya. Letakkan kompres di leher, di dada, di selangkangan gitu. Hindari meletakkan kompres di lengan atau di tungkai karena akan menyebabkan darah yang dingin mengalir kembali ke jantung, paru-paru, dan otak gitu. Lalu hindari juga penggunaan air panas, bantal pemanas, atau lampu pemanas untuk menghangatkan penderita hipotermia tersebut. Jadi kalau panas yang berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan menyebabkan jantung menjadi tidak teratur atau tidak stabil. Terus yang terakhir, jangan lupa temani si korban dan pantau terus kondisi kesehatannya gitu hingga bantuan medis tiba di lokasi. Ada komplikasi dari hipotermia tersebut. Jadi ketika komplikasi hipotermia, penanganan itu perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut, bahkan kematian. Komplikasi ini terbagi jadi 4 ya. Yang pertama ada frostbite, yaitu frostbite itu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku seperti ini fotonya. Ada chilblains. Chilblains ini yaitu peradangan pembuluh darah kecil
dan saraf pada kulit. Seperti ini. Ketiga ada trench foot. Trench foot ini yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama di air gitu atau terendam air. Seperti ini fotonya. Terakhir ada gangrene. Gangrene yaitu kerusakan pada jaringan. Seperti ini fotonya. Oke, yang terakhir pencegahan hipotermia tersebut. Jadi pencegahan hipotermia tersebut ada 5 ya. Ada beberapa langkah, yaitu 5 langkah. Sederhana saja dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia tersebut. Yaitu yang pertama, jagalah tubuh agar tetap kering. Hindari mengenakan pakaian-pakaian basah karena itu akan memicu terjadinya hipotermia tersebut. Lalu yang kedua, gunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca. Kita sesuaikan saja ketika kita cuaca dingin, kita pakai baju-baju yang hangat. Ketika kita cuaca yang hangat, kita pakai baju-baju yang agak dingin, longgar gitu ya. Kita menyesuaikan saja gitu terhadap kondisi cuaca di luar. Lalu yang ketiga, gunakan topi, shell, sarung tangan, kaos kaki, sepatu untuk beraktivitas di luar rumah. Yang keempat, lakukan gerakan sederhana untuk memakan tubuh. Ketika kita dingin tubuh kita jangan kebanyakan diam, kita harus banyak bergerak. Dan salah satunya untuk bergerak itu untuk menghangatkan tubuh. Lalu yang terakhir, hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein karena minuman tersebut dapat memicu terjadinya hipotermia ketika cuaca dingin itu tersebut. Malah alkohol itu kan panas, jadi itu bisa balik gitu. Kalau dari panas bisa balik jadi dingin gitu kalau itu sifatnya. Jadi minuman dan makanan hangat gitu. Konsumsinya minuman dan makanan hangat, bukan panas tapi hangat. Baik, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kata salah dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.